でも宿題がみんなずるい。行ってきます。遅いぞみんな。まずい。Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Munculnya Makhluk Halus. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari, Nobita, Giant, Suneo dan Shizuka tengah duduk bersama. Di sini, mereka tengah membicarakan terkait liburan. Dan saat itu, Suneo mengajak Nobita untuk ikut liburan bersama. Bahkan, Suneo juga mengajak Doraemon untuk ikut liburan. Namun setelah Nobita pergi, Suneo dan Giant terlihat tersenyum dengan penuh arti. Nobita pun pulang dan memberitahukan hal itu kepada Doraemon. Nobita merasa bahagia karena mereka mau mengajak Nobita liburan bersama. Singkat cerita, mereka pun tengah berada di perjalanan menuju hutan yang hendak mereka kunjungi. Awalnya, Nobita merasa bahagia dengan hal tersebut. Namun saat di tengah jalan, Giant mengatakan, jika villa yang hendak mereka kunjungi, dahulunya pernah angker dan terdapat sosok hantu yang menunggunya. Mendengar hal itu, Nobita pun menjadi ketakutan. Dan saat mereka sampai di lokasi, mereka harus menaiki banyak tangga untuk sampai di villa tersebut. Namun, karena Nobita merasa ketakutan, Nobita pun menjadi lambat di perjalanan. Doraemon yang melihat hal itu pun mengerti, jika Nobita tengah merasakan ketakutan. Doraemon kemudian mengeluarkan sebuah alat, di mana alat itu berguna untuk menghapus memori seseorang dalam 10 menit ke belakang. Doraemon pun melakukan hal tersebut, sehingga Nobita lupa akan hal buruk itu. Alhasil, Nobita menjadi semangat dan bisa sampai di villa paling pertama. Bahkan, Shizuka pun memuji kegesitan Nobita yang mampu menaiki tangga yang sangat banyak dengan cepat. Saat mereka semua telah sampai di lokasi, mereka terheran-heran karena villanya kosong. Saat itu, Giant menemukan sebuah surat yang menjelaskan jika pamannya atau si pemilik villa tengah pergi. Membaca surat itu membuat Giant memiliki ide untuk mengerjai Nobita. Giant pun mengatakan, jika di sini, mereka akan bertemu sosok hantu tersebut. Saat itu, Giant menakut-nakuti Nobita jika bisa saja, hantu penunggu villa itu muncul. Bersama dengan hal itu, Giant meminta Nobita untuk menimba air, Doraemon memotong kayu dan Shizuka yang memasak. Saat Nobita hendak menimba air, ia melihat Doraemon yang tengah santai. Nobita pun mengingatkan jika saat itu, Doraemon harus memotong kayu bakar. Ternyata, Doraemon tengah menggunakan alat duplikat, dan yang sedang memotong kayu adalah duplikat Doraemon. Namun Doraemon belum ingin meminjamkan kepada Nobita karena benda itu hanya ada satu. Nobita pun memiliki ide untuk meminjam alat penghilang ingatan kepada Doraemon. Setelah itu, Nobita menerapkannya kepada Doraemon dan meminjam alat tersebut. Alhasil, Doraemon sendiri yang memotong kayu, dan Nobita menggunakan alat itu untuk menimba air. Di sore harinya, Nobita pun mengatakan kepada Giant dan Suneo jika ia sudah selesai menimba air. Nobita pun diperbolehkan mandi terlebih dahulu karena sudah menimba air. Saat Nobita tengah mandi, Giant dan Suneo pun menjaili Nobita. Dan karena Nobita ketakutan, alhasil, air yang ada di bak pun tumpah mengenai Giant dan juga Suneo. Setelah itu, saat makan malam bersama, Nobita ingin pergi ke toilet. Lagi-lagi, Giant hendak menjaili Nobita. Nobita yang ketakutan pun lari dengan kencang, hingga Giant yang tengah bersembunyi di balik pintu pun langsung terjatuh terkena pintu tersebut. Di sini, Nobita pun mengatakan jika ia melihat hantu dan sangat ketakutan. Alhasil, Nobita diejek oleh Giant dan Suneo jika Nobita adalah penakut. Nobita pun kesal karena dibilang penakut dan memutuskan untuk meminta bantuan alat duplikat. Ia ingin menghantui Giant dan juga Suneo. Namun Nobita juga ingin menunjukkan jika ia mampu mengusir makhluk halus. Nobita pun mengajak Giant dan Suneo untuk berkumpul di suatu tempat. Saat itu, Nobita langsung memanggil hantu itu. Tak lama kemudian, hantu itu datang. Nobita dengan percaya diri memarahi hantu tersebut dan mengusirnya. Di sini, hantu itu pun pergi begitu saja dan terlihat ketakutan.
Setelah itu, Nobita keluar villa dan bertemu dengan duplikat. Nobita pun berterima kasih karena sudah bisa diajak kerjasama. Namun ternyata, duplikat itu sama sekali belum keluar dan masih berada di tempat itu. Bisa disimpulkan, hantu yang tadi merupakan hantu sungguhan. Membuat Nobita merasa lemas tak berdaya karena telah berani mengusir hantu sungguhan. Dan film berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok Ibrahim yang baru saja memandikan jenazah dan mengkafaninya. Setelah selesai, ia pun diberi sebuah imbalan oleh keluarga tersebut. Saat di perjalanan pulang, Ibrahim dicegat oleh seseorang dan meminta Ibrahim untuk membantu memandikan jenazah keluarga orang itu. Di sini terlihat, jika jenazah yang hendak ia mandikan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, di mana kondisi badannya terlihat bengkok. Ibrahim pun dipercaya warga untuk mengurus jenazah, terutama di hal-hal mistis. Setelah itu, Ibrahim pun membantu mengurus si jenazah dan meluruskan posisi badannya. Setelah posisi sudah baik, tiba-tiba, mayat itu bereaksi dan bergerak. Mayat itu seketika memuntahkan belatung dari dalam mulutnya. Diketahui hal itu terjadi karena sebuah santet atau efek jimat yang dipakai oleh orang tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan anak Ibrahim yang bernama Aisyah tengah bermain bersama sepupunya yang bernama Adi dan Arina. Namun saat itu, Aisyah terjatuh hingga menggoreskan luka di lutut Aisyah. Saat itu, ibu Aisyah yang bernama Ibu Aida datang dan hendak menolong anaknya. Namun, Ibu Adi dan Arina yang bernama Ibu Entin lebih dulu membantu Aisyah dengan mengelap luka itu menggunakan sebuah kain. Di sini, Ibu Entin sempat mengelus perut Ibu Aida yang tengah hamil tua. Singkat cerita, di malam harinya saat Ibrahim dan keluarganya tengah tertidur, Ibu Entin dari kejauhan tengah merapalkan suatu ramalan. Ibu Entin melakukan sebuah pesugihan dan hendak menumbalkan Aisyah dan Ibu Aida. Dan di siang tadi, Ibu Entin sengaja mengambil sampel darah milik Aisyah. Hal ini pun menjadikan Aisyah dan Ibu Aida terbangun dari tidurnya dan berjalan menuju hutan. Sedangkan Ibrahim yang terbangun dari tidurnya pun menyadari jika anak dan istrinya tidak ada di sisinya. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada adiknya yang bernama Nanda. Namun, karena Nanda juga tidak mengetahuinya, maka Ibrahim memutuskan untuk mencarinya sendiri. Saat itu, ia menemukan anak dan istrinya yang berada di pinggir jurang. Ibrahim kemudian memanggil mereka dan meminta mereka berdua untuk pulang karena saat ini mereka di pinggir jurang dan sangat berbahaya. Namun hal itu percuma saja, karena tiba-tiba mereka berdua menjatuhkan diri ke jurang karena tengah terpengaruh oleh ilmu hitam. Ibrahim pun menangis histeris melihat anak istrinya meninggal dengan cara mengenaskan. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Di sini diperlihatkan sosok Nanda yang tengah berziarah ke makam Aida dan Aisyah. Nanda merasa sedih dan meminta maaf kepada mereka, karena ia tidak bisa membawa Ibrahim ikut ziarah bersamanya. Ternyata, kematian anak dan istrinya berdampak besar pada kehidupan Ibrahim. Bahkan Ibrahim pun sampai berhenti dari pekerjaannya menjadi tukang pemandi jenazah. Karena Ibrahim meyakini, jika roh-roh yang telah ia urus yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal dunia. Di malam harinya, Nanda tiba-tiba melihat Ibu Entin yang tengah merangkak dan mengais sesuatu. Nanda pun kaget, karena wajah Ibu Entin terlihat sangat menyeramkan. Di sisi lain, terlihat 2 orang hansip yang tengah berkeliling. Mereka bernama Joko dan Ucup. Tak lama setelah itu, mereka melihat seseorang yang tengah berada di bawah pohon. Ternyata, orang itu adalah Pak Nugroho, suami dari Ibu Entin. Di sini, Pak Nugroho tengah memakan tikus hidup-hidup. Di pagi harinya, Nanda dan Joko pun melaporkan kejadian mengerikan itu kepada lurah desa yang bernama Pak Hermawan. Di sini, istri dari Pak Nugroho yang bernama Ibu Siti pun mengatakan, jika yang dilihat oleh Nanda dan juga Joko bisa jadi adalah hodam Pak Nugroho dan Ibu Entin. Menurut Ibu Siti, mereka berdua itu bisa jadi melakukan pesugihan. Apalagi, malam itu adalah malam 1 Suro. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Pasutri itu untuk memastikannya.
Sesampai di rumah Pak Nugroho, mereka kaget karena melihat Pak Nugroho telah meninggal dunia dengan wajah yang telah menghitam. Mereka juga menemukan Ibu Entin yang telah meninggal dengan kondisi mengenaskan. Kedua anaknya juga ikut menjadi korban. Para warga pun menjadi heboh dan ketakutan dengan kejadian itu. Di sini, para warga ketakutan dan tidak ada yang mau mengurus jenazah keluarga Pak Nugroho. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Pak Hermawan pun pergi mengunjungi Pak Ibrahim dan menceritakan kejadian tersebut. Pak Hermawan pun meminta bantuan Pak Ibrahim untuk membantu memandikan dan mengurus jenazah keluarga Pak Nugroho. Saat itu, Pak Ibrahim marah karena saat ini, ia tidak lagi menjadi seorang pemandi jenazah. Pak Nugroho tidak berhenti sampai di situ. Ia pun terus berusaha memohon dan meminta bantuan Pak Ibrahim. Akhirnya, Ibrahim bersedia membantunya karena ia merasa tidak tega dengan anak-anak Nugroho yang dahulu sangat dekat dengan anaknya. Singkat cerita, Pak Ibrahim pun tengah mengurus jenazah tersebut. Saat itu, Pak Ibrahim mendengar suara seseorang. Betapa terkejutnya, ia melihat arwah Ibu Entin yang tengah gentayangan. Pak Ibrahim pun membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengusir arwah itu. Sedangkan Nanda yang tengah berada di rumah, ia dihantui oleh arwah Aida dan memperlihatkan kejadian saat ia dibunuh oleh Ibu Entin dan Pak Nugroho. Di mana saat itu, Ibu Entin menusuk Ibu Aida dan mengambil janin yang ada di dalam kandungannya. Nanda yang mengetahui hal itu pun menangis dan merasa marah besar. Ia tak percaya jika keluarga Pak Nugroho setega itu melakukan hal tersebut. Nanda pun memutuskan untuk pergi dan memberitahu kakaknya terkait kejadian itu.